orang fasik menjadi pemimpin satu bangsa? Sudah terjadi? Di mana? Di sini. Berarti di sini kiamat duluan. Enggak, udah terjadi belum? Kemudian pemimpin diangkat dari golongan orang yang rendah akhlaknya. Sudah, orang dihormati karena takut kejahatannya, dihormati supaya dia tidak berbuat jahat sama kita. Sudah terjadi? Masya Allah. Para biduan dan musik hiburan berbau maksiat banyak digemari di mana-mana. Minuman keras atau semakin meluas. Umat akhir zaman ini sewenang-wenang mengutuk generasi para sahabat. Para sahabat dicaci maki. Ada videonya di saya. Merinding saya. Ya. Merinding saya. Mau lihat? Namun sebelum kita bahas, saya sapa terlebih dahulu yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid di Pondok Pesantren Ibnul Qayyim Putri. Juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Ketua beserta jajaran pengurus Majelis Ta'lim MIK Muslimah In Circle, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para bunda sekalian yang dirahmati Allah. Kita lihat hadis di depan terkait dengan gambaran bahwa kiamat telah dekat, tanda-tandanya apa. Yang bunda saksikan ini ada 13 tanda. Dan kita lihat sama-sama, apakah ke-13 tanda ini sudah terjadi apa belum? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, bersabda Rasulullah SAW, apabila kekuasaan dianggap sebagai keuntungan, sudah terjadi? Orang berlomba-lomba untuk berkuasa karena di balik kekuasaan ada keuntungan, maka berapapun modalnya dibayar. Betul tidak? Betapapun triliunan, betul? Sehingga ketika mereka terpilih menjabat menjadi penguasa dan pemimpin, apa yang dipikirkan? Yang dicari proyek. Salah satunya proyek di gunung untuk konsesi pertambangan, hutan dilabrak. Tujuannya apa? Agar modal balik lagi. Maka baru menjabat, modal dicari, usaha dicari, ditangkap sama KPK, OTT. Karena cari modal supaya kembali. Itulah yang terjadi. Ya, amanat dianggap sebagai gominah dalam pasar perang. Betul, karena di balik amanah ada banyak keuntungan dunia. Maka proyek di mana-mana dibagi-bagi itu sama penguasa. Masya Allah. Kemudian membayar zakat dianggap merugikan. Orang takut tidak membayar pajak daripada tidak membayar zakat. Hari ini manusia berpikir kalau mereka tidak membayar pajak, aset bisnis mereka dirampas sama pemerintah. Mereka tidak berpikir kalau mereka tidak bayar zakat, aset hidup mereka diambil sama Allah. Sudah terjadi belum? Masya Allah. Kemudian belajar bukan karena agama tapi untuk tujuan duniawi semata. Sudah terjadi? Sudah. Suami tunduk pada istri? Suami takut istri? Sudah terjadi? Oh, di sini? Oh, enggak di sini. Enggak, bukan di sini. Di sini enggak. Enggak jauh beda. Ya. Durhaka anak terhadap ibu, udah banyak terjadi. Mentaati kawan lebih yang menyimpang dari kebenaran. Kawan lebih ditaati ketimbang orang tua. Orang tua terlalu banyak nasihat, akhirnya dibenci. Ayah dibenci, ibu dibenci. Sudah terjadi? Bersuara keras menjerit-jerit di masjid sebelum azan, pakai speaker, terdengar kan? Udah terjadi? Kemudian orang fasik menjadi pemimpin satu bangsa? Sudah terjadi? Di mana? Di sini. Berarti di sini kiamat duluan. Enggak, udah terjadi belum? Kemudian pemimpin diangkat dari golongan orang yang rendah akhlaknya. Sudah, orang dihormati karena takut kejahatannya, dihormati supaya dia tidak berbuat jahat sama kita. Sudah terjadi? Masya Allah. Para biduan dan musik hiburan berbau maksiat banyak digemari di mana-mana. Minuman keras atau narkotika semakin meluas. Umat akhir zaman ini sewenang-wenang mengutuk generasi para sahabat. Para sahabat dicaci maki. Ada videonya di saya. Merinding saya. Ya.
Merinding saya. Mau lihat? Benar. Mau apa mau? Orang-orang di akhir zaman mencaci maki generasi pertama dari kaum muslimin. Mereka mencaci maki para sahabat. Ada ustaz? Ada. Benar ustaz? Kalau nggak benar saya nggak akan ngomong. Coba lihat ustaz. Ya tunggu dicari dulu. Bunda, ini saya perhatikan pada bunda. Merinding saya jamaah ibadah. Merinding sekali. Masya Allah. Allahu Akbar. Kita lihat sama-sama. Jangan kemana-mana. Tetap bersama saya selang satu ini. Sebentar bunda, suaranya tidak muncul di sini, munculnya di sana bunda. أشهد أن أبا بكر وحفص عادة. Ini adalah Yasir Al-Habib. Ini adalah petinggi Syiah di Iran, kalau tidak salah, setelah Yasir Khomeini meninggal dunia. Dia sering ke Indonesia. Dan ini adalah Idris Al-Maghribi dari Maroko, masuk agama Syiah. Ingat, Syiah bukan Islam. Itu sahadat mereka. Dan mereka pernah membaca ini di depan saya. Di depan saya, Bu. Saya pernah berhadapan debat dengan mereka. Dan saya tegaskan ini tahun 2007. Demi Allah, apa yang Anda katakan bukan dari Islam. Marah ustaznya. Jadi Anda mengkafirkan saya. Saya tidak mengkafirkan Anda. Tapi demi Allah, jangankan dengan hati nurani saya, dengan akal sehat saya pun tidak masuk di akal. Ini bukan dari Islam. Berarti Anda mengkafirkan saya. Ya Alhamdulillah kalau Anda merasa saya kafirkan. Marah dia. Akhirnya dia mubahalah sama saya. Apa artinya mubahalah? Meminta agar Allah menimpakan azab saat itu juga kepada siapa yang sesat. Ini 2007. Anda jangan main-main. Saya serius agar lihat siapa yang sesat, siapa yang benar. Baik, saya terima mubahalah dia. Alhamdulillah saya masih hidup sampai sekarang. Dia entah kemana. Saya lihatin siapa yang diajak Allah. Saya zikir aja pada astagfirullah. Alhamdulillah saya masih hidup sampai sekarang. Dia saya nggak tahu. Quran kita beda dengan Quran mereka. Hadis kita beda dengan hadis mereka. Azan kita, syahadat kita, salat kita, haji kita, wudu kita, semuanya beda. Mau dikatakan Islam gimana? Gimana? Baik, kita nilai apa yang mereka katakan ini dengan Al-Quranul Karim. Kita lihat sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Was-sabiquna al-awwalun, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirina, dari muhajirin, orang-orang yang datang dari Mekah hijrah ke Madinah, wal ansari, dan orang-orang Madinah yang menerima hijrahnya orang-orang Mekah muhajirin, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar bi ihsanin dengan cara yang benar, radhiyallahu anhum, Allah ridho pada mereka, wa radu anhu, dan mereka ridho kepada Allah. Sekali lagi, wasabiquna al-awwalun, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirina, dari orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah, wal ansari, dan orang-orang Madinah yang menerima hijrahnya orang-orang Mekah, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar bi ihsanin dengan cara yang benar, radhiyallahu anhum, Allah ridha pada mereka, muhajirin, ansar, dan yang mengikuti mereka, wa radu anhu, dan mereka ridha pada Allah. Ya. Wa adda lahum, dan Allah menjanjikan dan menyediakan bagi mereka, menyiapkan bagi mereka jannatin tajri tahtal anhar, surga-surga yang mengalir di dalamnya, khalidina fiha, itu kekal mereka di dalamnya, dzalikal fawzul azim, itu adalah kegembiraan bagi mereka yang sangat besar, keberuntungan yang sangat besar. Jamaah. Jadi siapa mereka? Sabiqunal awalun itu muhajirin, ansar, orang-orang yang mengikuti mereka. Kata Allah, Allah ridho pada mereka, mereka ridho pada Allah, dan Allah janjikan mereka surga. Yakin ayat ini benar? Ada yang salah tidak dengan ayat ini? Tidak ada. Pertanyaan saya,
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu termasuk tidak dalam ayat ini? Termasuk. Umar bin Khattab termasuk tidak? Utsman bin Affan termasuk tidak? Hafsah masuk tidak? Aisyah masuk tidak? Masuk. Kata Allah mereka masuk surga, tapi kata orang-orang Syiah ini masuk neraka. Jadi surga dan neraka punya Allah apa punya mereka? Masuk di akal tidak akidah mereka? Demi Allah, Rasulullah mengatakan, demi Allah, apabila manusia akhir zaman melaknat mengutuk generasi pertama dari kaum muslimin, apa yang akan terjadi? Kata Rasulullah SAW. Demi Allah, ini faktanya dan ada di depan saya. Saya sengaja bawa Quran oleh-oleh dari Lebanon, Beirut. Dulu saya belajar di Palestina. Mulazamah saja. Saya bawa oleh-oleh dari Beirut, Lebanon. Kitab Tafsir Mufradatil Quran wal Bayan karya Dr. Hasan Sadiqin, ya hafizahullah. Kemudian saya bawa hadis oleh-oleh dari Yaman, hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa yang terjadi ketika kami debat, Ustaz biar diskusi kita aman, ini Qurannya, bisa lihat ini hadisnya. Apa kata Ustaz ini? Maaf Ustaz, Quran kita beda, hadis kita beda. Mau ngaku Islam gimana? Ya, tapi itu terjadi. Apa kemudian Ustaz yang terjadi? Rasul mengatakan, apabila 13 orang ini muncul, 13 tanda ini muncul, maka hendaklah mereka waspada, karena pada saat itu akan terjadi hawa panas, gempa, longsor dan kemusnahan di mana-mana. Diikuti oleh tanda-tanda kiamat yang lain seperti untaian permata yang berjatuhan karena terputus talinya. Begitu tak terputus, yang satu bulir jatuh pertama kali, yang lain jatuh mengiringinya dalam waktu yang cepat. Allahu Akbar. Jemaah, jangankan tanda-tandanya, bencananya pun sudah terjadi. Dan ini masih terjadi menimpa saudara-saudara kita. Nah Ustaz, bagaimana, apakah bencana ini azab? Apakah betul ini kasih sayang Allah? Lalu bagaimana yang korban itu adalah kaum muslimin? Kita lihat, hadatsani Sahl bin Sa'din, telah bercerita kepadaku, kata siapa? Kata Abu Hazim, anna Rasulullah SAW yaqul, Sahal bin Sa'ad bercerita, Rasulullah SAW bersabda, bersabda, sayakunu fi akhir zaman, akan terjadi di akhir zaman khasfun, orang ditelan oleh bumi. Tadi sudah terlihat ya? Ditelan oleh bumi, manusia, rumah apapun, oleh black hole, oleh sinkhole. Ya. Wa qasfun, dan juga manusia dilempari dengan batu. Ya, ada hujan batu, longsor apapun. Sudah terjadi kan? Tadi sudah dilihat. Dan juga wa maskhun, dan juga manusia dirubah bentuknya, dikutuk Allah menjadi binatang. Ya. Wa mata dzalik ya Rasulullah? Kapan 3 hal itu terjadi? Kapan terjadinya orang ditelan bumi? Kapan terjadinya orang dilempari batu, longsor dan sebagainya? Kapan terjadinya manusia berubah bentuknya? Idza zaharatil ma'azifu, kata Rasulullah SAW, apabila konser-konser musik sudah merebak di mana-mana, wal khainat, dan datang munculnya para biduanita yang menjadi tuntunan, sementara pengajian menjadi tontonan. Ya. Kenapa saya katakan pengajian menjadi tontonan? Karena bukan agama yang disampaikan, tapi senda gurau dan juga cemoohan terhadap agama. Nauzubillahi min dzalik. Wastuhilatil hamru, dan apabila khamar merebak di mana-mana. Sekarang sudah terjadi di depan kita, dan buktinya sudah saya perlihatkan tadi. Nah Ustaz, apakah ini semua merupakan takdir Allah? Kata siapa? Jangan salah kita memahami takdir dan qada. Ya, di dalam rukun iman. Rukun iman ada berapa? Bunda ada 6. Di Jogja ada 6. Sama dengan di Bandung. Karena orang yang tadi syahadatnya beda, rukun imannya enggak 6. Ada yang 9, ada yang 7. Kalau kita 6 kan? Rukun iman yang ke-6 apa? Iman kepada qada dan qadar. Sekarang kita pahami apa itu qada dan apa bedanya dengan qadar. Baik, kita lihat dulu yang satu ini. Di dalam Sahih Muslim Syarah Syekh An-Nawawi rahimahullah, hadis dalam Kitabul Iman, saya temukan hadis seperti ini. Idza kana ibnu Adam fi batni ummih 4 ashhur asrallahu lahu malakan. Apabila seorang anak cucu Adam ada dalam perut ibunya setelah berusia 4 bulan kandungan, 4 bulan kehamilan, atau berapa? 125 hari. 125 hari sama dengan 4 bulan. Apabila seorang anak cucu Adam ada dalam perut rahim ibunya,
4 bulan, arsalallahu lahu malakan, Allah mengutus untuknya seorang malaikat, satu malaikat. Malaikat ini membawa buku catatan takdir, di mana di dalam sampul buku catatan takdir itu tertulis nama kita, Fulan bin Fulan. Maka berkatalah malaikat pencatat takdir itu kepada Allah, ya Rabb, adzakarun aw unsa, ya Allah, si Fulan ini laki-laki apa perempuan? Oh, berarti seseorang dibedakan laki perempuan ketika usia 4 bulan. Terjadi diferensiasi gender, diferensiasi jenis kelamin. Kata Allah, uktub hakada, tuliskan demikian. Kalau kata Allah laki-laki, ditulis laki-laki. Kalau kata Allah perempuan, ditulis perempuan. Dan harus kita catat, malaikat ini gak pernah salah dengar. Kata Allah laki-laki, dia salah dengar, ditulis perempuan, jadilah bencong. Oh, berarti Ustaz bencong malaikat salah dengar gara-gara itu? Enggak. Itu gara-gara kita orang tuanya. Kenapa terjadi LGBT? Itu dosa kita orang tua kita. Betul Ustaz, nanti saya bahas khusus tentang bagaimana mendidik anak dalam Islam. Kapan pendidikan anak dalam Islam? Bagaimana agar punya anak hebat Ustaz? Nanti kita bahas di jam tayang berikut ini. Undang lagi saya ke sini. Nanti kita bahas. Ya, undang lagi saya ke sini. Saya tunggu undangannya. Halo? Jamaah. Oi jamaah. Saya bukan Ustaz Maulana jamaah. Lanjut. Yang kedua, ya Rabbi asakiyun aw sa'idun, apakah penuh hidupnya dengan duka cita atau sukacita? Ya Allah, bagaimana dengan penderitaan dan kebahagiaannya? Tuliskan penderitaannya seperti ini, kebahagiaannya seperti ini. Mana yang terjadi? Tergantung perbuatan kita, tergantung pilihan kita. Kalau dia berbuat baik, bahagia. Kalau dia berbuat jahat, celaka kan? Begitu? Ya, bentuk kecelakaannya sudah Allah takdirkan. Ada kecelakaan dimakan buaya, inilah tabrakan apa. Kecelakaannya, kesusahan, penderitaannya dituliskan. Mana yang terjadi? Tergantung pilihan dia. Kebahagiaannya apa? Menikah dengan istri yang soleha, rizkinya lancar, usahanya maju, pendidikannya bagus. Mana yang terjadi? Tergantung usaha dia. Halo? Ini masih umum, belum saya bedakan takdir dengan qada. Tapi ini catatan takdir yang dicatat 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ingat, ini sudah dicatat 50.000 tahun sebelum diciptakan langit bumi. Kemudian dicantumkan di dalam buku kita ketika kita 4 bulan di dalam kandungan ibu kita. Yang ketiga, wa kaifa birizqihi ya Rabb, bagaimana dengan rizkinya ya Allah? Rizki dulu saya memahami dalam bentuk nominal angka. Untuk saya, Rahmat Baikuni, rizkinya 5 triliun dolar seumur hidup. Sedikitnya 5.000 triliun dolar atau ya. Dulu saya memahami rizki kita dalam bentuk nominal angka. Ternyata salah bunda. Rizki itu dalam bentuk peluang. Untuk orang seperti saya, IQ saya sepersekian, emotional quotient saya seperti itu, intelligence quotient seperti itu, kemudian spiritual quotient saya seperti itu. Oh, cukuplah kata Allah, peluangnya 5 saja. Dengan 5 peluang ini dia bisa mendapatkan semua kenikmatan dunia dan akhirat tanpa terbatas. Berapa peluang yang kita dapatkan? Berbanding lurus dengan kesungguhan kita. Pak, Bapak sudah tua tapi masih kuat ngebeca. Usia Bapak berapa? 61 tahun. Wih, Bapak masih kuat ngebeca. Iya Pak. Iya Den. Bapak sudah 40 tahun. 40 tahun ngebeca. Kok Bapak nggak naik pangkat? Udah takdir Bapak jadi tukang beca. Kata siapa? Kok takdir disalahkan? Andai Bapak ini lebih rajin lagi, mungkin dia jadi supir taksi. Betul. Andai lebih sungguh-sungguh lagi, ada peluang 4 didapatkan. Jadi pemilik supir taksi, pemilik Grab, jadi bos Grab. Sungguh-sungguh lagi, peluang tadi didapatkan, jadi konglomerat. Betul? Jadi rizki itu dalam bentuk peluang, di mana di setiap peluang ada nominal angka tak terbatas. Betul? Berapa banyak peluang rizki kita dapatkan berbanding dengan kesungguhan kita. Manjada wajada, yang sungguh-sungguh pasti dapat. Jamaah, bisa dipahami? Yang keempat ya Rabbi, baik wa kaifa bi azwaji bi zauji, bagaimana dengan jodohnya? Dulu saya membayangkan jodoh itu si A dan si B, Romeo dan Juliet. Tidak, ternyata
yang Allah takdirkan tentang jodoh adalah karakter. Buka surat An-Nur ayat 26. Bahwa jodoh itu dalam bentuk karakter. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat wal qanitatu lil-qanitina wal qanitina lil-qanitat." Perempuan-perempuan yang berperangai buruk adalah jodoh bagi laki-laki yang buruk. Laki-laki yang buruk adalah jodoh bagi perempuan yang buruk. Perempuan-perempuan yang salehah akan menjadi jodoh bagi laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik akan menjadi jodoh bagi wanita yang baik. Halo? Nah, itu takdir, karakter. Jadi kalau kita pengen dapat jodoh yang soleh, maka solehkan dulu diri kita. Maka solehnya kita akan menarik orang yang soleh. Gak mungkin solehnya kita narik orang yang salah. Dan gak mungkin orang yang salah narik yang soleh, betul? Halo? Nah, jadi yang Allah takdirkan tentang karakter, tentang jodoh adalah karakter. Orangnya siapa? Pilihan kita. Saya diundang ke Jogja, ada si fulanah cantik, ketemu dengan saya, ngobrol, dekatlah. Apakah itu jodoh saya? Belum tentu. Saya sekolah di Meranggen, di Demak, di Semarang, ada santriwati yang dekat sama saya, cantik, soleha. Apakah dia jadi jodoh saya? Betul. Belum tentu. Saya kemana ke Surabaya, ada juga yang matching dengan saya, selalu ngadipin saya, suka sama saya atau saya suka sama dia. Apakah dia jadi istri saya? Tidak. Jadi di mana-mana karakter itu ada. Siapa orangnya itu pilihan kita. Tentang jodoh kita, karakternya begini, takdir. Siapa orangnya? Kodo, pilihan kita. Jadi kodo adalah pilihan kita atas takdir yang Allah tetapkan. Itu arti kodo. Ketika manusia memilih takdir lalu menjalaninya dari sekian banyak takdir Allah, itulah kodo. Nanti saya pertegas lagi. Jamaah, lanjut. Sampai jam berapa? Sampai itu duhur. Tuh kok sudah banyak yang muntaber? Ini baru setengah main ini. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Gak apa-apa bunda, yang ada keperluan silakan. Tapi izin dulu sama amir majelis ya. Baik. Jadi itu jodoh ya bunda ya, jelas? Ternyata saya memilih yang di Bandung. Nah, dapatlah istri saya itu. Padahal bisa saja saya menikah dengan orang Jogja, orang Malang kan? Karena ada yang matching dengan saya, betul? Termasuk bunda juga kan? Ada berapa stoknya? Mana orangnya, itu pilihan kita. Takdir tentang jodoh kita A, B, C, D, E, F. Siapa orangnya? Itu pilihan kita. Nah, itu kodok. Ketika kita memilih takdir Allah, salah satu takdir Allah kita pilih, lalu kita jalani, nah itu adalah kodok. Ya, maka Allah memberikan putusan, kamu jodohnya dia. Dan jodoh ini adalah yang menemani kita sehidup sesurga. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Di dunia menikah, belum tentu di akhirat berjodoh, betul? Contohnya siapa? Siti Aisyah dengan Fir'aun. Apakah mereka berjodoh? Tidak. Nanti dia akan Allah pilihkan. Ya. Ummu Salamah dulu menikah dengan Abu Salamah. Abu Salamah syahid di perang Badar. Perang Badar atau perang apa? Kemudian menjandalah si Ummu Salamah. Habis masa iddah dinikahi sama Rasulullah SAW. Ummu Salamah bingung, ya Rasulullah, dulu saya istrinya Abu Salamah, sekarang saya menikah dengan anda, nanti saya di surga dengan siapa? Masa dengan dua-duanya? Masa di surga poliandri? Nah, apa kata Rasulullah? Anti ma'aman ahbabti fil jannah. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Berarti Ummu Salamah akan bersama orang yang dicintainya. Terus kamu mau cinta siapa? Sebetulnya aku ingin bersama engkau ya Rasulullah. Tapi karena engkau sudah menjadi milik Khadijah, aku tidak mau merebutnya. Biar aku bersama Ummu Salamah saja. Alhamdulillah. Dia nggak apa-apa. Engkau akan bersama Abu Salamah nanti di surga. Gitu bunda. Ada yang sudah menikah 2 kali? Silakan bunda pilih. Mau dengan siapa? Kalau mau dengan saya, jangan. Saya punya istri. Yang terakhir, wa kaifa bi ajalihi ya Rabb? Bagaimana dengan ajalnya ya Allah? Apa itu ajal? Ajal adalah habisnya rizki kita. Habisnya rizki itu disebut dengan ajal. Jamaah,
Contoh ya, ini garis kematian saya. Ini garis kematian saya. Artinya, hidup saya kan berjalan menuju kematian, betul? Umur kita berkurang kan? Sejalan dengan perjalanan waktu, seiring dengan perjalanan waktu, umur kita berkurang, jatah usia kita berkurang, umur kita bertambah. Ketika saya sampai di garis ini, saya mati. Itu takdir. Ya. La yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Saya tidak bisa memajukannya dan tidak pula menarik mundur takdir saya dipercepat, tidak bisa kematian saya, tidak. Sudah kata Allah, mati di sini. Nah, pertanyaannya, dalam kondisi apa saya mati, di mana saya mati, itu pilihan kita. Nah, itu kodok, Bunda. Takdir adalah saya mati di sini. Menitnya, jamnya, harinya, tanggalnya, ya, sudah jelas dari Allah. Di mana saya mati, dalam kondisi apa saya mati, itu pilihan saya. Nah, itu kodok. Kalau mati di sana, takdir. Dalam kondisi apa? Kodok. Pilihan kita. Misalnya nih, wah, ada pengajian di Pondok Pesantren Ibnu Qayyim Putri, yang ceramah ustadz dari Bandung, ustadz akhir bulan, apalagi tentang musibah. Saya pengen datang. Dia memilih datang ke majelis taklim ini. Lalu kita berdoa, memuhasabah, bertobat kepada Allah, sadar atas dosa dan meminta ampun kepada Allah. Kemudian dia sampai di garis kematiannya, meninggal ketika di majelis taklim dalam keadaan menangis kepada Allah dan bertobat. Allah terima taubatnya. Surga apa neraka? Mati di sini takdir. Tapi dalam kondisi hadir di majelis taklim itu kodok, pilihan kita. Paham sekarang, Bunda? Bedanya takdir dengan kodok? Nah, tapi bisa aja ketika kita lagi berjalan, ibu mau kemana? Padahal dia mau ke Ibnu Qayyim. Di sana ada dangdutan. Ya, aktrisnya cantik banget loh. Katanya ada artis dari Korea, Blackpink. Oh, bener nih. Datang ke sana. Gak jadi dia ke pengajian. Jadinya kemana? Ke konser musik. Hadir. Ketika dia menari-nari, oh ya, cantik sekali, seksi sekali. Haus ya, diminum. Yang diminum ternyata arak. Ya, Homer. Waktu sholat dia lewat. Ketika sampai di sini dia mati. Surga apa neraka? Padahal dia bisa memilih ke sini kan? Tapi dia memilih apa? Nah, itu kodo, Bunda. Lalu apa itu ajal? Ajal adalah habisnya rizki kita. Selama kita masih ada rizki, kita tidak akan mati. Betapapun kita sakit parah. Sakit parah, sudah tua, bukan ukuran mati. Kalau rizki masih ada, tak akan mati. Ada orang masih kecil, rizkinya habis, segitu, mati. Ada orang sehat, baru saja ngobrol dengan saya. Padahal dia sehat, mati. Ya karena habis rizkinya. Jadi rizki itu kuota. Kuota usia itu rizki, ajal. Ya, kuota rizki itu ajal. Selama masih ada rizki, kita tidak akan mati. Ada orang yang dia nggak mati-mati, bingung nih kok rizkinya nggak habis-habis. Malaikat itu dikasih tahu sama Jibril, itu namanya rizki. Oh, Bang Rizki namanya. Pantesan gak habis-habis rizkinya. Jemaah. Nah, ketika semua ini sudah jelas dicatat oleh Allah untuk kita, maka ditutuplah buku catatan takdir ini, tidak akan berubah sampai kita mati. Baik, jemaah, selesai. Nah, itu perbedaan antara takdir dengan qada. Jadi apa itu takdir? Takdir adalah ketetapan yang Allah tetap putuskan dan Allah tuliskan untuk semua makhluknya. Ya, ketetapan yang Allah putuskan dan Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz untuk semua makhluknya, baik itu kebaikan ataupun keburukan, baik berupa kebaikan ataupun keburukan. Sudah? Yang dicatat 50.000 tahun. Yang dicatat 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Sebelum langit dan bumi diciptakan. Koma. Coba dibaca, Bunda. Takdir adalah ketetapan yang Allah putuskan dan Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz, baik itu berupa kebaikan ataupun keburukan, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan.
tidak akan berubah sampai hari kiamat. Titik. Tidak akan berubah sampai hari kiamat. Itu apa tadi? Takdir. Sekarang qada. Apa itu qada? Qada adalah keputusan yang Allah tetapkan untuk makhluknya ketika dia menjalani takdir Allah. Ketika dia menjalani takdir Allah. Contohnya jamaah. Sudah qada? Apa itu qada? Tetapkan untuk makhluknya ketika ia menjalani takdir Allah. Contohnya nih jamaah, kita tahu Fir'aun matinya di mana? Di zaman Nabi Musa, mati dalam keadaan tenggelam di jalan Allah. Itu qada apa qadar? Mati di tanggal 10 Muharram jam sekian, itu adalah takdir Allah. Tapi dalam keadaan tenggelam, ingkar kepada Allah, mengaku Tuhan, itu adalah pilihan Fir'aun. Yang disebut takdirnya apa? Meninggalnya di tanggal 10 Muharram. Tapi dalam keadaan kafir, dalam keadaan mengingkari Allah, itu qada, karena itu pilihan Fir'aun. Betul? Bisa aja kan dia memilih taat, takwa pada Allah, beriman pada Allah dan Nabi Musa. Betul? Baik jamaah yang dirahmati Allah. Nah sekarang kita masuk pada pembahasan apa itu kata musibah. Kata musibah di dalam Al-Quran, kata musibah banyak digunakan dalam beberapa ayat dan surah, tapi memiliki arti yang berbeda. Coba kita lihat dalam surat Al-Hadid ayat 22. Kita lihat sama-sama. Bunda ikuti saya. Ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba, tidaklah menimpa, min musibatin, satu musibah pun, fil ardi, baik itu di muka bumi, wala fi anfusikum, dan tidak pula pada diri kalian sendiri, illa fi kitabin, melainkan telah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz, min qabli, sebelum an nabraha, kami menciptakan bumi dan jiwa mereka. Inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, Allahi, bagi Allah, yasir, adalah mudah. Saya ulangi ya, mudah dengarkan. Ma asobat, tidaklah menimpa min musibatun, satu musibah pun, fil ardi, apakah baik itu di muka bumi, wala fi anfusikum, dan tidak pula pada diri kalian sendiri, illa fi kitabin, melainkan telah tercatat di Lauhul Mahfuz, min qabli an nabraha, sebelum kami ciptakan langit dan bumi dan dirimu sendiri. Inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, Allahi, bagi Allah, yasir, adalah mudah. Jadi apapun musibah yang menimpa kita, itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum Allah ciptakan langit dan bumi dan sebelum Allah ciptakan kita. Berapa tadi? 50.000 tahun. Hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, riwayat Imam Muslim. Nah, itu takdir, Bunda. Jadi kata musibah di sini ini adalah terkait dengan takdir. Kita buka ayat berikutnya, surat An-Nisa ayat 79. Ya, takdir kan ada yang baik, betul. Ada yang buruk. Begitu pula musibah, ada musibah yang baik, ada musibah yang buruk. Musibah yang baik nanti kita bahas, ya. Musibah yang buruk akan kita bahas juga, ya. Kapan dan dari mana datang musibah yang itu? Kita lihat sama-sama ayatnya. Yuk, kita terjemahkan lagi sama-sama. Halo. Lanjut. Capek. Udah diam dari tadi saya yang bicara. Kok Bunda yang capek? Ikuti saya ya. Lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka, apa saja yang menimpamu, min hasanatin,
berupa kebaikan, faminallah, maka itu datang dari Allah. Apapun yang menimpa kita, kebaikan, kesuksesan, kebahagiaan, kemenangan, kelulusan, kesuksesan, usaha lancar, itu datang dari Allah. Itu yang mudah ya. Kemudian wa ma asabaka, dan apa saja yang menimpamu, min sayyi'atin, berupa keburukan, famin nafsik, maka itu datang dari dirimu sendiri. Kegagalan, kecelakaan, kemusnahan, itu pilihan kita, datang dari diri kita. Kenapa kamu milih ke sana, nggak milih ke sini? Kenapa kamu pilih ke konser musik, bukan ke kajian Ibnul Qayyim, bukan ke majelis taklim? Mik muslimah in circle. Circle apa circle? Circle. Circle apa circle? Circle, bukan circle. Oh, circle. Bicycle. Nah, baik. Nah, bunda al-ayah, dari sini kita tahu musibah apapun bentuknya sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, termasuk kita. Oh, ternyata musibah yang baik datang dari Allah, musibah yang buruk datang dari kita sendiri. Ya. Jadi sebetulnya yang Allah inginkan kita ini baik semua, selamat semua, sukses semua. Tapi kitalah yang malah memilih terkadang jalan yang salah, gitu, betul? Akhirnya terjadilah keburukan. Baik, kemudian kita percepat bunda, waktu kita tidak banyak. Jadi kalau begitu Ustadz, ada berapa motif bencana itu? Ada 3. Ada 3 bencana. Dilihat dari apa Ustadz? Dilihat dari siapa yang mengalaminya. Betul Ustadz? Iya. Apa saja musibah itu? Yang pertama, musibah bisa bermotif ujian hidup. Kapan musibah bisa berupa ujian hidup? Nanti kita bahas. Yang kedua, musibah juga bisa berupa peringatan. Untuk siapa? Ya untuk nanti yang kita bahas. Yang ketiga, bisa berupa azab. Musibahnya sama sekali, brem. Tapi di dalam musibah yang satu ini ada 3 motif. Ya. Kapan musibah berupa ujian hidup, peringatan dan azab atau siksaan? Kita lihat satu-satu. Boleh ya? Kita agak cepat bunda ya. Bisa diikuti bunda ya? Baik, yang pertama, musibah sebagai ujian hidup, imtihanul iman, ujian keimanan. Sebagaimana Allah bahas dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155-157 yang tadi kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wa lanabluwannakum, ada lam taukid dan nun taukid sakinah. Pasti kami akan menguji kalian. Ingat, orang yang mengatakan beriman pada Allah nggak akan pernah dibiarkan beriman, mengatakan begitu tanpa diuji, pasti diuji. Sekali lagi, ketika seseorang mengatakan aku beriman pada Allah, aku beriman pada Rasul dan hari akhir, itu tidak akan dibiarkan begitu saja, pasti diuji. Kenapa Ustadz kita harus diuji? Satu, agar Allah tahu kita beriman kepada Allah karena siapa? Ikhlas karena Allah, atau karena pangkat, atau karena orang lain, atau karena seseorang yang ingin dinikahi. Gitu kan? Nah, maka diuji. Nah, kelihatan nanti karena apanya ketika datangnya ujian. Nah, itu namanya imtihanul iman, ujian keimanan. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat kedua. Hasiban nasu an yutraku an yakunu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Pasti akan kami uji. Nah, di sini pun sama. Waladabluwannakum, maka sungguh kami akan menguji kalian bisyai'in, dengan sesuatu. Minal khawfi, berupa 1, rasa takut. Nah, ini ujian yang akan kita hadapi.
Rasa takut baik apa buruk? Ini takdir. Allah akan ciptakan rasa takut untuk menguji kita. Yang kedua, wal ju'i, lapar. Kemudian wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, cacat fisik, kekurangan mental, idiot dan gila atau sebagainya, ya. Was samarat, dan kekurangan harta kekayaan. Kekurangan buah-buahan maksudnya kekurangan harta kekayaan, ya. Kekurangan buah-buahan, kekurangan makanan maksud saya, kekurangan makanan, ya. Wa basyiris sabirin, maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Loh, siapa orang yang sabar? Alladzina, yaitu orang-orang idza asabathum musibah, apabila dia ditimpa musibah, qalu, dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim, merekalah yang akan mendapatkan salawat dari Allah. Artinya salawat dari Allah untuk manusia adalah ampunan atas semua dosa dan salahnya. Kalau salawat dari malaikat, doa agar Allah mengampuninya. Salawat dari Rasulullah adalah syafaat. Salawat dari ulama adalah doa agar kita selamat dunia akhirat. Baik. Warahmah, apa itu rahmah? Rahmat itu adalah surga. Kenapa seseorang masuk surga? Bukan karena salatnya. Ingat, Rasulullah mengatakan, Saddidu wa badiru wa qaribu. Tingkatkanlah kualitas iman kalian. Dekatkanlah diri kalian kepada Allah. Ya. Wa qaribu, dan dekatkanlah diri kalian kepada Allah. Segeralah penuhi panggilan Allah. Tingkatkan kualitas amal kalian kepada Allah. Fa innahu la yudkhilul jannata ahadukum amalu. Karena seseorang tidak akan masuk surga karena amalnya. Ingat Bunda, kita masuk surga bukan karena salat kita. Kita masuk surga bukan karena haji kita, bukan karena saum kita, tapi kita masuk surga karena rahmat Allah. Ya, dan saya adalah rahmat. Baikuni. Ya. Terus buat apa kita sholat, Ustaz, kalau gitu? Kalau kita masuk surga bukan karena ibadah dan sholat kita. Maksudnya apa? Nah, sebelum Allah kasih rahmat, Allah buka dulu buku catatan amalnya, ya. Oh, sholatnya rajin. Oh, sedekahnya rajin. Oh, tilawahnya rajin. Oh, zikirnya rajin. Oke, kasihlah dia rahmat. Jadi, ibadah kita ini adalah catatan referensi. Pantes nggak nih dia dapat rahmatku untuk masuk surga? Dibuka catatan ibadahnya, catatan sholatnya, catatan sedekahnya, zikirnya. Itu maksudnya, Bunda. Bisa diikuti? Sepi. Bunda, jadi masuk surganya besok? Ya. Wa ulaika humul muhtadun. Itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Siapa orang yang mendapatkan petunjuk? Ketika dia diuji dengan ketakutan, rasa lapar, kekurangan harta, cacat fisik, cacat mental, dan cacat kekurangan buah makanan, ya, sana pangan, dia bersabar. Dan salah satu bentuk kesabarannya, dia istirja. Apa itu istirja? Dia kembalikan musibah kepada Allah, sehingga dia selalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Rasulullah menjelaskan ayat ini seperti ini, kurang lebih, bergembiralah para sahabat. Pulanglah Abu Salamah. Allahu Akbar. Aku bergembira sekali hari ini, istriku. Kenapa suamiku? Tadi aku mendapatkan pelajaran berharga dari Rasulullah. Apa itu? Dibacakan ayat ini. Maka dirutinkanlah oleh Abu Salamah dan Ummu Salamah. Ya, apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersabar ketika menghadapi ujian dan selalu mengembalikannya kepada Allah. Istirja. Istirja ketika musibah terjadi artinya sikap seorang mukmin ketika mendapati musibah, dia kembalikan kepada Allah. Gimana caranya? Rasulullah mengajarkan doanya. Tahu doanya? Doa ketika musibah terjadi menimpa kita. Apakah itu ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, ya, jiwa dan makanan? Apa itu? Ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairam minha. Nah, itu doa yang diajarkan Rasulullah kita ditimpa musibah, apapun bentuk musibah itu. Apa tadi doanya? Yuk, sama-sama kita baca lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairam minha. Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kepada Allah kami akan kembali. Allahumma, ikuti saya. Allahumma, ya Allah, jurni, berilah aku pahala, fi musibati, di dalam musibah ini, wakhluf li, dan berikanlah gantinya untukku, khairan minha, lebih baik darinya. Bisa? Sama-sama. Allahumma, ya Allah, ajurni, berikanlah aku pahala, fi musibati, di dalam musibah ini, wakhlufli, dan berikanlah ganti untukku, khairan minha, yang lebih baik darinya. Nah, ini sikap kita sebagai seorang mukmin ketika musibah menimpa kita. Itu yang dibaca oleh Timothy. Ternyata apa yang terjadi? Tiba-tiba datang berita dari sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Abu Salamah meninggal ketika jihad. Kalau tidak salah perang Badar. Langsung hati Abu Salamah. Meninggal suamiku syahid. Senang campur sedih. Senangnya apa? Suaminya syahid. Nanti akan memberikan syafaat kepada dia dan anak-anaknya 7 turunan. Tapi sedih, kenapa? Anak-anaknya masih kecil. Mereka harus yatim dan Ummu Salamah jadi janda. Padahal belum lama menikah. Belum sampai 10 tahun. Sudah pergi ditinggal suami. Ya. Itu sedihnya. Maka sejak berita itu datang, Ummu Salamah tidak pernah meninggalkan doa ini sampai habis masa idahnya. Sampai habis masa idahnya. Apa tadi doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Terjemahkan. Allahumma. Terjemahkan. Allahumma ajurni, berikan aku pahala, atau jurni, berikanlah aku pahala, fi musibati, di dalam musibah ini, wakhlufli, dan berikanlah aku gantinya, khairan minha, yang lebih baik darinya. Dibaca sama Ummu Salamah terus sampai habis masa idahnya. Besoknya ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Ummu Salamah. Ternyata ketika dibuka adalah Rasulullah SAW. Untuk apa? Assalamualaikum ya Ummu Salamah. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Ada pergerakan Anda datang ke saya, Ummu Salamah. Dengan izin Allah dan atas perintah Allah, aku datang untuk melamarmu menjadi istriku. Menjadi janda kehilangan Abu Salamah, dilamar sama Rasulullah. Sekarang janda ditinggal suami, ustadz yang datang. Oh, dengar istri saya. Gitu Bunda. Nah, itulah sikap kita sebagai orang yang beriman ketika musibah terjadi. Sabar. Apa itu? Dan tahu nggak? Rasulullah kagum dengan sikap orang beriman ketika dia hidupnya mengalami musibah, baik ataupun buruk. Kagum Rasulullah SAW. Apa maksudnya Ustaz? Nih hadisnya. Ajabali amril mu'min. Menakjubkan sekali bagi orang yang beriman. Urusan orang beriman itu. In la yaqdi Allahu qada'an lahu illa kana khairan lahu. Tidaklah Allah menetapkan satu utusan, satu urusan, satu keputusan untuknya
melainkan selalu menjadi kebaikan. Apapun yang Allah putuskan untuknya, selalu menjadi kebaikan untuknya. Aku kagum dengan perbuatan orang beriman. Idza asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Jika orang beriman ini ditimpa kesenangan, kebahagiaan, kesuksesan, dia bersyukur kepada Allah. Dia gunakan keberhasilan, kesukaan dan kebahagiaannya di jalan ketaatan. Itu syukur. Apa itu syukur? Menggunakan karunia nikmat dari Allah di jalan ketaatan agar bertambah nikmat dari berkah dari nikmat itu syukur. Apa itu syukur? Yuk sama-sama. Syukur adalah menggunakan semua kenikmatan yang Allah berikan di jalan ketaatan kepada Allah agar bertambah berkah dari kenikmatan itu. Sekali lagi, syukur adalah menggunakan semua kenikmatan dari Allah di jalan ketaatan kepadanya agar bertambah keberkahan dari nikmat itu. Itu syukur. Allah beri kita usia kita gunakan untuk ibadah. Syukur kita atas usia. Allah beri kita harta kita habiskan di jalan Allah. Itu namanya syukur atas harta. Manakala semua kenikmatan Allah kita gunakan di jalan kekafiran untuk berbuat dosa maksiat, itu namanya kufur nikmat. Sekali lagi, aku kagum dengan urusan orang beriman. Apapun yang Allah putuskan untuk hidupnya selalu menjadi kebaikan. Diberikan kesenangan, idza asabatu sarra syakara, diberikan kesenangan, bersyukur dia. Wa idza asabatu darra, apabila dia ditimpa kemalangan, dia ditimpa kecelakaan dan sebagainya, sabar, bersabar dia. Itu fakana khairun, itu jadi kebaikan juga, jadi pahala untuk dia. Ketika ditimpa kesenangan bersyukur, ketika ditimpa kemalangan bersabar dan istirja. Tadi mengembalikan urusan kepada Allah dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu dia. Itulah sikap orang beriman ketika menghadapi musibah. Musibah semacam ini adalah ujian di hidup. Itu motif pertama. Ya, kita percepat mudah. 2 lagi. Baik, yang kedua. Lalu kapan musibah itu akan menjadi peringatan? Kapan? Ini dia. Yuk kita lihat ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Awalamma asabatkum, mengapakah ketika kalian ketika menimpa kalian musibah, satu azab, satu kemalangan, qad asabtum mislaiha, padahal dulu kalian ditimpa kemalangan lebih hebat, 2 kali lipat lebih buruk, lebih berat daripada ini. Qultum anna hadza, kenapa kalau kalian mengatakan kenapa musibah ini menimpa kita, padahal dulu datang musibah lebih hebat, kalian tidak mengatakan begini, lalu kenapa kalian sekarang berkata begitu? Kenapa kita ditimpa musibah ya? Padahal dulu kalian tidak ngomong gitu ketika ditimpa musibah lebih berat. Maksudnya itu, kenapa kalian? Ya. Qul, katakanlah, huwa min 'indi anfusikum, itu datang akibat kelalaian kamu sendiri. Kenapa kamu lalai? Aku sudah beri kamu harta, aku sudah beri kamu umur, aku mudahkan jalan bagimu. Kenapa tidak digunakan untuk kesuksesan, untuk ibadah? Makanya kalian akan sukses. Malah digunakan untuk poya-poya dan maksiat. Ya makanya jadi kemalangan. Nah, musibah semacam ini namanya peringatan. Bagi siapa? Bagi orang beriman yang lalai. Itu Bunda. Ya. Kapan musibah berupa ujian hidup bagi orang yang bersabar dan bersyukur? Kapan musibah akan menjadi peringatan bagi orang yang lalai? Itu Bunda ya. Bisa dipahami? Baik, yang ketiga, yang terakhir kita percepat. Ayatnya surat apa tadi? Ali Imran ayat 165. Yang ketiga, musibah kapan berupa menjadi azab? Ya, kita lihat ayatnya. Walau
walau an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatik wa nakuna minal mu'minin walaula an tusibahum musibah, dan agar mereka tidak mengatakan ketika musibah menimpa mereka, bima qadamat aydihim, karena perbuatan dosa yang mereka lakukan, fayaqulu, agar mereka tidak mengatakan Rabbana, wahai Tuhan kami, laula arsalta ilaina, kenapa engkau tidak mengutus dulu kepada kami rasulan, seorang utusan darimu, fanattabi ayatik, maka kami akan mentaatimu dengan mengikuti ayat-ayatmu, wa nakuna minal mu'minin, sehingga kami termasuk orang-orang beriman. Jadi maksudnya apa? Mereka mengatakan ketika diterima musibah, kenapa ya Allah tidak ngutus seseorang dulu ngasih peringatan sama kita, ya peringatkan dululah kami, jangan langsung disiksa gitu ya. Maksudnya demikian, padahal Allah sudah mengutusnya. Apa itu? Yuk kita lihat ayatnya. Nah ini dia. Jadi ternyata musibah bencana itu ada rumusnya, Bunda. Tidak mungkin bencana itu terjadi begitu saja. Ada rumusnya bencana itu, Ustaz. Ada jamaah. Ini rumusnya. Yuk kita lihat sama-sama rumus dari bencana alam. Ikuti saya. Wa ma kana Allahu, dan sekali-kali tidak bagi Allah liyu'adzibahum, untuk menyiksa kalian, untuk menyiksa mereka, wa anta, dan engkau Muhammad, fihim, masih berada di tengah-tengah mereka. Ya, wa ma kana Allah, dan tidaklah mungkin bagi Allah, dan sekali-kali tidak bagi Allah, liyu'adzibahum, akan menyiksa mereka, wa anta, dan kaum Muhammad, fihim, ada di tengah-tengah mereka. Jadi enggak mungkin kalau Rasulullah masih berdakwah di tengah-tengah umat, Allah mengazab mereka, tidak. Rasulullah sudah meninggal dunia. Lalu bagaimana kita memahami ayat ini? Jadi tidak mungkin Allah menyiksa satu kaum apabila kaum itu masih menghidupkan sunnah Rasulullah. Itu maksudnya ya. Karena diutusnya Rasulullah agar diikuti sunnahnya. Itu kan hakikat Allah mengutus Rasul, betul? Nah, ketika sunnah Rasul masih diamalkan, amal ma'ruf nahi munkar masih berjalan, dan gak mungkin ada bencana alam. Betul tidak? Contohnya nih, jamaah. Masih bersama saya? Ya, jamaah, ada tidak jamaah yang hadir di sini yang pernah sekali saja seumur hidup mendengar Brunei Darussalam tertimpa bencana alam diberitakan? Sekali saja. Pernah mendengar tidak? Belum? Seumur hidup Indonesia ribuan kali. Tahun kemarin sampai 6.000 angka bencana. Kalau ingin tahu berapa banyak bencana alam terjadi dalam setahun, buka dalam BMKG, situs BMKG, atau klik aja search. Berdasarkan data BMKG tahun 2024, berapa banyak terjadi bencana alam, nanti keluar. Dari bulan ini sekian, bulan ini sekian. Kita seumur hidup belum pernah mendengar Brunei terkena bencana alam. Nah, itu tadi. Kenapa coba? Mau tahu jawabannya? Jemaah, mau tahu jawabannya? Oh, diam saja. Jemaah, yuk kita tanya langsung kepada pemimpin Brunei Darussalam, Pak Hasan Al-Bolkiah, Pak Datuk, Pak Sultan Haji. Kenapa Brunei tidak pernah kami dengar terkena musibah? Ini beliau jawab nih. Itu mengenai keberkatan. BPI melihat syiar Islam di negara ini bertambah teguh dan menyerah. BPI tegaskan bahawa negara Brunei Darussalam adalah sebuah negara yang mulia, yang sentiasa mementingkan ibadat kepada Allah. Ia dipandu oleh sistem MID yang telah pun berjalan sekian lama, sejak ratusan tahun. Sistem MID juga telah terbukti amat mesra pada dunia, sehingga siapa saja yang datang berkunjung ke negara ini akan beroleh pengalaman manis, dapat menikmati suasana aman dan harmoni. Pertahankanlah kebenaran dalam agama, sehingga banyak pihak tidak menyukai
Nah, itu jawabannya. Kenapa Brunei tidak pernah terkena dengan bencana alam? Satu, Brunei berasaskan syariat Islam. Kita, padahal kita mayoritas Muslim kan? Yang kedua, Brunei mementingkan prioritas utamanya adalah ibadah kepada. Kalau kita revolusi mental, jauhkan agama dari politik. Akhirnya menerobos, melejit kemana? Ke bawah. Aman. Ketiga, apa tadi? Pertahankanlah kebenaran dalam agama, sekalipun banyak pihak tidak menyukainya. Masya Allah. Indonesia Ustadz, Indonesia gimana Ustadz? Ini Indonesia Bunda. Ini Indonesia. Ini Indonesia. Ini Indonesia yang katanya mayoritas muslimnya, bahkan terjadi di negara, di wilayah provinsi yang terkenal serambi Mekah sekalipun. Kok bisa Ustaz? Sumatera Utara ada juga muslim banyak, Sumatera Barat muslim mayoritas. Lalu kenapa Ustaz harus di kita? Ada rumusnya. Apa rumusnya? Ya, ada rumusnya Bunda. Apa itu? Yang pertama tadi, ujian hidup. Ujian hidup bagi siapa? Kapan musibah akan menjadi ujian hidup? Ketika yang mengalaminya adalah orang-orang yang beriman, yang selalu bersabar dan bersyukur. Maka itu apa maksudnya? Itu akan menjadi tanda cinta Allah kepada. Ingat, musibah semacam ini bisa menjadi tanda cinta Allah kepada orang beriman. Kok bisa Ustaz? Kok tanda cintanya menyakitkan? Dengarkan dulu jamaah. Ustaz, saya nggak paham Ustaz. Kok tanda cinta Allah kepada kita bentuknya musibah? Dengarkan dulu sama-sama. Yuk kita dengarkan sama-sama. Sesungguhnya jika Allah cinta pada satu negeri, jika Allah cinta pada satu kaum, Allah beri kaum itu pemimpin yang adil dan bijaksana. Pemimpin itu memimpin rakyatnya menuju kebaikan, ilal amni wassalamah, ya, ila taatillah, menuju kepada ketaatan pada Allah. Fayuhibbuhum wa yuhibbuna. Maka pemimpin ini mencintai rakyatnya dan rakyat mencintai. Ya, itu jika Allah mencintai satu kaum. Sebaliknya jika Allah murka pada satu kaum, akan Allah berikan idza kana Allahu ghadiban ya ghadibu qauman, benci pada satu kaum. Ghadiban an qaumin, benci pada satu kaum, atahumullahu amiran fajiran. Maka Allah beri pemimpin yang zalim, yang tidak membawa umatnya melainkan kepada kecelakaan dan kebinasaan. Maka rakyat membencinya dan dia membenci rakyatnya. Bangsa kita termasuk yang dicintai Allah apa yang dimurkai Allah? Maksiat di mana-mana, betul? Ya, kezaliman di mana-mana, kerakusan di mana-mana. Yang kedua, di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-16, Allah mengatakan, tadi dibacakan ayatnya, ya, jika kami ingin membinasakan satu kaum, jika kami ingin membinasakan satu kaum, kami kirim dulu utusan kami, datang kepada penguasanya. Anda zolim Pak, Anda pemimpin di negara ini, banyak rakyat Anda yang akan terkena kezoliman Anda, tolong jangan zolim. Ternyata dia tidak mau mendengar, dia menentang. Maka dicatat, baik, binasakan dia. Dibinasakanlah pemimpin itu dan rakyatnya. Maka rakyat yang tidak bersalah, itu tanda cinta Allah kepadanya. Loh, kok bisa Ustaz? Ini dia buktinya, Allah sedang cinta pada anak ini. Kok begini tanda cinta Allah? Buka dulu hadis Rasulullah SAW. Jangan dulu bersuuzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Kok Allah cinta pada kita, tapi kok yang diberikan musibah? Jangan salah sangka. Apa kata Rasulullah SAW? Ummati hadihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Allah tidak akan menyiksa umatku di akhirat. Jamaah, kita punya dosa kan? Indonesia rakyatnya punya dosa tidak? Punya salah tidak? Tapi ingat kata Rasulullah, orang Indonesia ini termasuk umat yang Allah rahmati. Karena umat Rasulullah Allah rahmati. Apa maksudnya? Rasul mengatakan kita umat yang Allah rahmati, tidak ada siksa bagi kita di akhirat. Senang tidak nanti di akhirat kita tidak disiksa? Padahal kita punya salah dan dosa. Maka seseorang berkata, ya Rasulullah, فَمَا لَنَا أَلَا تُطَهِرُ فِي قُلُوبِنَا لَا نُعَذِّبُ فِي الْآخِرَةِ.
Walana dzambun katsira, khati'atun katsira ya Rasulullah. Jika kami tidak disiksa, kami tidak diazab di akhirat, kami banyak dosa dan salah. Kaifa tutahhiru qulubana wa nufusana? Bagaimana jiwa dan raga kami dibersihkan? Ada 3 cara Allah segerakan siksaan kalian di dunia. Sekali lagi, jika Allah cinta kepada kita, Allah segerakan kesulitan dan penderitaan kita di dunia. Karena Allah tidak mau dia menderita di akhirat. Karena kalau menderita di akhirat celaka. Menderita di dunia sebentar, betul? Nah, Allah jika cinta pada satu orang, satu kaum, Allah segerakan hisabnya di dunia. Jadi di akhirat kita tinggal menikmati surga. Anak ini sekarang sakit memang, betul Bunda? Sakit kan? Sedih kita melihatnya. Jangan salah, anak ini sekarang sedang berada di sisi Allah, menikmati kenikmatan jamuan Allah. Pertanyaannya, kita bagaimana nanti? Jadi ini tanda cinta Allah bagi Aceh. Kenapa? Allah tidak mau Aceh menderita di akhirat. Maka Allah segerakan penderitaan Aceh di dunia. Sehingga rakyat Aceh nanti, rakyat Sumatera Utara nanti, rakyat Sumatera Barat yang terkena bencana, musibah, meninggal dunia, Allah akan segerakan kenikmatannya. Maka mereka akan duluan masuk surga. Sekarang demi Allah, saudara-saudara kita yang meninggal karena musibah di Aceh, musibah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, sedang menerima jamuan indah dari Allah. Mereka ada di bawah arsy Allah. Adakah tempat yang lebih indah di bawah arsy Allah? Nah, ini prasangka baik kita kepada Allah, jamaah. Inilah arti musibah bagi orang beriman. Ujian hidup. Ada yang meninggal tapi dia kafir, azab bagi dia. Ketika dia maksiat Ustaz meninggal tanpa pakaian, azab itu. Ada yang beriman Ustaz tapi dia meninggal jauh dari masjid, rumahnya hancur sementara tetangganya tidak. Lalai dia. Peringatan dari Allah. Dia masih selamat, masih Allah kasih aja, masih Allah kasih petan untuk bertobat. Makanya mereka tetap Allah selamatkan. Tapi mereka kehilangan keluarga, kehilangan harta benda. Itu peringatan. Jadi dalam satu bencana ada 3 motif. Ujian hidup bagi yang beriman, peringatan bagi mereka yang lalai, azab bagi mereka yang durhaka. Jamaah, kita sama-sama menyaksikan saudara-saudara kita terkena bencana alam. Insya Allah saya dan istri saya akan berangkat pulang dari sini. Hari Jumat kami akan langsung ke Jakarta dan akan langsung terbang ke Sumatera. Akan kami landing di mana di Medan. Dari Medan nanti kami akan menggunakan truk. Akan kami beli belanja untuk mereka. Alhamdulillah sudah ada beberapa puluh juta. Bunda mau ikut membantu mereka? Halo? Kok diam saja? Bunda, mau bantu mereka enggak Bunda? Jika Bunda mau bantu mereka, silakan. Bunda, ini istri saya akan keliling. Bunda boleh minta izin? Oh, sudah ada titipan dari jamaah. Sudah ada titipan saya. Amin Bunda. Baik Bunda, biasanya kalau ada kayak gini ada ijab kabul. Ijab kabulnya apa? Tadi Bunda yang memberikan ijab dan saya kabul. Boleh? Ini kabul dan ini yang biasa kami lakukan ketika kami menerima santunan untuk Palestina. Dan ini doa dari mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik alaihinna khasatan li ahli majlis ta'lim muslimah in circle. Allahumma barik alaihinna wa barik ala amalihinna wa barik ala usratina wa wasir rizqahunna. Allahumma atihim ujratan kasratan tajilal jannah wa halilhum min kulil musibah wa atihim khairan tib hasanati dunya wal akhirah. Ya Allah, berkahilah pengurus dan jamaah dari Majelis Ta'lim Muslimah in Circle ini ya Allah. Berkahi harta mereka, berkahi keluarga mereka, lapangkan rezeki mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka karena mereka sekarang telah memudahkan urusan saudara kami di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ya Allah. Dengan donasi dan hadiah yang tanda cinta mereka berikan lewat kami ya Allah. Dan berikan kepada mereka keselamatan dan kemudahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu Bunda yang selalu akan kami sampaikan. Kami gabungkan alhamdulillah dari sudah beberapa majelis taklim sudah kami. Itu barangkali Bunda. Baik, waktu saya kembalikan kepada Bunda. Mungkin itu dulu materi yang dapat saya sampaikan. Bunda, tolong doakan kami, mudah-mudahan kami lancar. Jadi kenapa istri saya nyusul? Karena kami tidak akan pulang dulu ke Bandung. Saya sudah seminggu di Jogja. Saya tinggal di Hotel Borobudur di Melati, Sleman. Istri saya ikut saya ke Borobudur karena dari sini saya terus ke Jakarta insya Allah. Tapi saya menjemput dulu anak saya yang kembar sekolah di Iskariman di Karanganyar. Mereka
nanti besok libur 2 hari pengen jalan-jalan katanya ke Jogja. Nanti saya mau jemput dulu mereka. Dan dari Jogja anak saya kembalikan ke sana dan saya akan kembali ke Jakarta insyaallah. Tolong doakan kami, Sabtu pagi kami akan terbang ke Medan. Kami akan ke Kuala Simpang, ke Aceh Tamiang insyaallah. Di sana ada tim kami yang sudah menunggu dan kami sudah menyampaikan teman-teman kami sudah sampai, tinggal kami yang belum datang ke sana. Jadi barangkali Bunda, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Waktu dan tempat saya kembalikan pada Bunda. Silakan Bunda.